Muhammad ya. Muhammad. Ini kosong nih. Udah ada. Tadi pagi ada Pak. Tadi pagi. Coba ditelepon. Udah sehat ya, alhamdulillah ya. Jadi bisa nih. Pak Gatot dulu. Satu lagi. Nggak main ya, Pak ya. Kita sudah bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat eselon 1, Pak Deputi, Pak Patriko, Pak Gatot, dari komisi tadi. Ya. Para pejabat eselon 2 baik yang hadir di ruangan maupun yang mengikuti secara virtual. Yang virtual mungkin karena tugas ya, walaupun tugasnya ada yang izin secara resmi dan ada yang berangkat tanpa izin dari kepala badan maupun saya sama. Ini mudah-mudahan mencatatkan sendiri dari saya sama dan juga kepala deputi dan kepala biro SDMO. Bapak Ibu sekalian, Rapim kali ini akan membahas beberapa persoalan yang nanti saya akan sampaikan hal-hal apa saja yang kita bicarakan. Saya juga selalu mohon maaf jika Rapim kita kadang-kadang tidak direncanakan jauh-jauh hari karena perkembangan dinamika yang terus dinamis di lapangan, sehingga ada hal-hal tertentu yang kita harus melaksanakan rapim secara mendadak. Ini karena situasional. Hari ini kita akan membahas terkait pentingnya segera dibentuk tim pelaksanaan untuk penempatan CPMI Korea dan Taiwan. Kemarin saya sudah bertemu dengan Dirjen Kemnaker, ya, Dirjen Bina Kemhan, ya, dan PHK. Kemudian saya bertemu dengan Sekjen Kemnaker. Saya juga untuk pertemuan itu menelpon langsung Ibu Menteri, ya, Mbak Ida Fauzia sebagai Menaker karena posisi beliau berada di Provinsi Sulawesi Utara. Memohon izin untuk bertemu dengan Sekjen dan Dirjen, dan pertemuan itu dilaksanakan kemarin sore di kantor Kemnaker. Selain itu saya juga menyampaikan kepada Ibu Menaker bahwa dalam pertemuan itu selain akan membahas masalah CPMI Korea dan Taiwan, saya juga sampaikan membawa 2 surat. Ya, yang surat itu sudah saya tantangani langsung. Surat pertama yang saya antar dan diterima oleh Sekjen Kemnaker adalah ya, memohon agar Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengambil langkah-langkah yang terkait penempatan CPMI baik Korea maupun Taiwan. Kenapa ini harus saya lakukan? Karena memang terkait kewenangan untuk melakukan pembicaraan antar negara, antar pemerintah, itu bukan kewenangan BP2MI, tapi kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mewakili pemerintah Indonesia. Kita ingin memposisikan secara benar siapa memiliki kewenangan apa
siapa harus melakukan apa. Karena selama ini banyak isu yang beredar, yang sengaja bahkan disebarkan ya oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah dengan gampang kita misalnya disuruh untuk ayo dong BP2MI segera lakukan pembicaraan dengan pemerintah Korea, ya. Ayo dong BP2MI segera duduk bernegosiasi dengan pemerintah Korea. Dari sisi undang-undang jelas bahwa BP2MI adalah badan yang memiliki tugas penempatan lewat pelindungan. Jadi badan pelaksana penempatan BP2MI. Jadi kalau kita mau menempatkan pekerja kita ke negara-negara penempatan, tentu harus berdasar surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bisa atau tidak bisa kita menempatkan ke negara mana, tentu menjadi kewenangan dan ranahnya Kementerian Ketenagakerjaan, ya, bukan kewenangan BP2MI. Tentu kita punya tugas dan kewenangan, ya, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, dan kita melakukan itu selama ini. Ya. Salah juga jika ada pihak yang seolah-olah mengatakan kita tidak melakukan apapun. Dalam pertemuan dengan Sekjen Kemnaker, kemudian pertemuan dengan Dirjen Kemnaker, selain 2 surat yang kami serahkan, yaitu surat memohon kepada Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Ibu Menteri, untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dipandang perlu, ya, terkait penempatan CPNI Korea dan Taiwan yang sudah tertunda 2 tahun. Ya, kita juga melihat red positif, ya, COVID yang kondisinya sudah sangat menurun di Indonesia. Dulu misalnya Taiwan, Korea dengan alasan COVID karena angkanya red positifnya masih di atas 5.000. Nah, sekarang sudah turun tren, sehingga harus cepat pemerintah mengambil langkah-langkah strategis, ya, minimal dimulai dengan langkah-langkah diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan Korea, pemerintah Indonesia dengan Taiwan. Dan sekali lagi langkah diplomasi itu, pembicaraan antar negara, pemerintah itu sekali lagi kewenangan Kemnaker dan bukan kewenangan BP2MI. Alhamdulillah pertemuan kemarin kita disambut oleh Pak Sekjen Kemnaker, kemudian kita juga diterima oleh Pak Dirjen, dan juga ada Ibu Eva, ya. Ibu Eva adalah mantan direktur yang dulu berurusan langsung, ya, untuk masalah pekerja migran Indonesia di Kemnaker. Di beliau juga, ya, memberikan pandangan-pandangan yang cukup baik dalam pertemuan tersebut. Intinya dalam pertemuan dengan Sekjen Kemnaker dan Dirjen Bina Penta dan Ibu Eva, Kemnaker sepakat akan segera mengambil langkah-langkah strategis dalam hal penempatan CPNI Korea, penempatan CPNI Taiwan yang sudah tertunda. Dan langkah-langkah strategis itu, ya, akan dilakukan oleh Kemnaker dengan, ya, melakukan pertemuan dengan Dubes Korea, melakukan pertemuan dengan PETO, perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia, yang mudah-mudahan kita diajak dalam pertemuan itu, ya. Kedua, saya juga menyampaikan kepada Sekjen Kemnaker, jika dianggap perlu untuk Indonesia datang ke Korea, datang ke Taiwan, sekalipun dalam situasi pandemi COVID, maka itu harus dilakukan, dan BP2MI siap mendampingi. Tentu kita tidak bisa, nah ini juga harus diluruskan, seolah-olah kita dengan mudah bisa terbang ke Taiwan, bisa mudah terbang ke Korea, bertemu dengan wakil pemerintah, ya, Korea dan Taiwan tanpa melibatkan Naker misalnya. Ya, tentu tidak bisa. Justru kita mendorong Naker untuk melakukan itu, bahwa Naker nanti melibatkan kita, yang alhamdulillah dalam kunjungan langsung ke Korea, kunjungan langsung ke Taiwan. Nah, ini juga harus diluruskan. Dalam banyak persepsi publik yang keliru, dan ada pihak juga yang sengaja memang membuat keliru agar situasi ini semakin keruh, ya. Jadi tidak bisa BP2MI tiba-tiba terbang ke Korea, BP2MI terbang ke Taiwan, ya, melaksanakan pertemuan dengan pemerintah Korea dan Taiwan, ya, atas nama pemerintah Indonesia, kecuali itu dilakukan oleh Kemnaker dan
kita bersama-sama Kemenaker untuk mendampinginya. Atas saran BP2MI, Kemenaker menyetujui. Nanti tinggal mengatur waktunya seperti apa, yang tentu akan dimulai dengan pertemuan Kemenaker dengan Dubes Korea dan juga Teto sebagai perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia. Ketiga, ini sebetulnya menjadi bagian dari bahasannya. Selanjutnya nanti, bahwa penting untuk segera dibuat tim. Kita sepakat kemarin, penting untuk segera dibuat tim, dan agenda hari ini rapim kita adalah terkait tim pelaksanaan penempatan TPRI Korea dan Taiwan. Tim ini akan melakukan 3 hal yang bisa memastikan, meyakinkan Korea dan Taiwan dalam hal satu, terkait fasilitas kesehatan kita. Beberapa misalnya rumah sakit atau apa ya yang diminta oleh Taiwan, sarana kesehatan. Nah, itu harus dipastikan bahwa sarana kesehatan sebagaimana yang angkanya dari ratusan, kemudian Taiwan minta untuk diperkecil jumlahnya, dan kemarin kita mendapatkan informasi Kemenaker sudah merekomendasikan hanya beberapa saja, 51 ke 59, karena itu bukan ranah kita ya, kita nggak mau ikut campur dalam urusan merekomendasi Satgas. Nah, tim ini yang akan memastikan Satgas tersebut yang akan diyakini menjadi tempat bagi pelayanan kesehatan, baik vaksin misalnya ataupun PCR. Kedua, tim ini juga nanti akan memastikan terkait fasilitas pelatihan. Mungkin yang dimaksud dalam BKLN itu ya Pak Presiden. Memastikan atau LPK, memastikan termasuk bagaimana protokol kesehatan yang akan dilakukan ketika CPNI ada di LPK, tempat pelatihan, ketika CPNI ada di penampungan, sebelum terbang gitu ya. Ini harus dipastikan semua oleh tim. Saya minta tentu rapat hari ini tim itu segera kita putuskan, kita bentuk ya. Tentu ini HPN-nya lebih ke Deputi Kawasan Asia Afrika. Ya. Tidak Pak, Deputi Rakyat kembali pulang Pak. Kembali pulang. Ya. Nanti ini di bawah langsung Deputi Asia Afrika. Saya minta segera nanti Kedeputian Kawasan Asia Afrika membentuk tim ya, untuk tugas hal-hal yang sebagaimana saya maksudkan tadi. Hari ini sudah harus bisa terbentuk ya, karena nggak lama saja menempatkan orang untuk duduk di posisi apa dalam tim tersebut. Terkait tugas-tugas tadi sudah dibuat SOP-nya lebih detail lagi. Ya. Dan tim ini nanti yang akan berkoordinasi dengan tim yang akan dibentuk oleh Kemenaker. Saya menangkap ada tanda-tanda baik insya Allah. Misalnya kemarin Pak Sekjen sudah berani menyampaikan bahwa kemungkinan Taiwan akan juga buka. Kemungkinan. Ya, sekali lagi yang menyampaikan itu adalah Sekjen Kemenaker. Ya. Tapi kalau memang karena alasan rate positif yang selama ini dipersoalkan masih di atas 5.000 dan tren hari ini sudah semakin turun, semakin baik kondisi Indonesia, ini tentu menjadi peluang. Ini menjadi momentum dan kita harus cepat menegosiasikan ini. Dan lalu sekali lagi yang di depan itu adalah Kemenaker, bukan kita. Korea, saya baru saja menerima surat minggu lalu kalau tidak salah, yang surat itu dokumennya ada nggak ya? Saya lupa bawa. Tolong kalau Pak Puji juga Pak Puji. Saya mesti Pak Puji. Kalau lebih ganti. Iya. Tolong surat dari ini Presiden HRBK. Ya, saya baru menerima surat. Ya. Ya, isi surat itu tentu beliau menyampaikan. Tolong terkait terima kasih atas kerjasama yang selama ini berlangsung antara BP2MI dengan Korea melalui penempatan yang dilakukan lewat HRBK. Ya. Kemudian beliau juga menyampaikan, dan itu saya garis bawahi karena tertundanya masalah penempatan karena situasi pandemi COVID. Kemudian yang ketiga, catatan saya, beliau meminta kita untuk kembali melaksanakan
tes atau ujian tes IPS Covid ya, untuk segera melakukan tes IPS Covid. Nah, artinya kalau sudah ada permintaan itu dari HRDK, apakah saya salah atau tidak? Ya, ini kan berarti tanda-tandanya positif. Tapi dengan catatan, tolong Bapak Ibu di Kedeputian Asia Afrika, ya, apakah permintaan dari Korea ini untuk pembukaan kembali pelaksanaan tes IPS Covid ini itu akan mengganggu tidak terkait 6.000 lebih CPMI Korea yang tertunda keberangkatannya? Nah, tolong saya minta pandangan dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya khawatir misalnya jika tes ini dilaksanakan sampai pada tahapan dinyatakan lulus, ya, kemudian yang 6.000 juga belum diberangkatkan, kemudian yang tadi yang lulus baru itu akan mengganggu posisi dari 6.000 misalnya. Ini kan harus pasti. Kemudian yang kedua, satu tadi tim pelaksanaan penempatan CPMI Korea, apapun namanya nanti sama, nanti tolong nomenklaturnya. Yang kedua, kita perlu untuk segera membentuk tim yang saya sudah sampaikan dalam rapim sebelumnya, ya, terkait pembinaan dan pengawasan UPT BP2MI.